Jadi dari artikel yang gue baca, keluarlah film kartun ini gara-gara ada sesuatu yang menyedihkan, bro. Wah, konspirasi. Jadi kalau lu denger backsound ini, warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Balik lagi sama gue, Irfan Siregar di IMB Story. Make sure the stories. Oh ya teman-teman, gue secara pribadi dan dari IMB Story mau ngucapin banyak terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video kita yang kemarin, video yang ini. Secara pribadi gue ngucapin thank you banget buat yang udah support kita, buat yang udah nge-like video kita, buat yang udah subscribe, dan ya insya Allah mungkin banyak yang nge-share video-video kita juga. Semoga aja ya. Gue pribadi ngucapin banyak terima kasih. Semoga teman-teman dalam keadaan yang luar biasa bahagia dan tidak kurang suatu apapun kayak opening gue tadi ya. Buat yang belum subscribe nih, subscribe dong IMB Story. Oke bro and sis, pada video kita kali ini gue mau ngebahas tentang serial animasi kartun yaitu Masha and the Bear yang asal Rusia. Jadi Masha and the Bear ini adalah sebuah serial animasi kartun yang diproduksi oleh Animacord Studio di Rusia sana, di negerinya Vladimir Putin, Khabib Nurmagomedov ya, yang bintang UFC. Nah jadi si Masha and the Bear ini diproduksi di sana. Tepatnya itu pada tahun 2009. Jadi 7 Januari 2009 yang diciptakan oleh Andrei Dubronov, Oleg Kuzovkov, dan Dmitry Levekov. Gue baca dikit ya, sorry karena takut selain nulis nama orang, nyebutin nama orang. Dan serial ini pertama kali itu tayang di Rusia, TV Rusia 1, yaitu TV lokal di Rusia pada tahun 7 Januari 2009. Dan serial ini dialisuarakan ke bahasa Indonesia itu oleh Antv, men. Dan di oleh Antv itu pada tahun 1 April 2013. Nah, dan sedikit gue tentang si Masha ini ya, sis. Di dalam kartun ini, Masha itu pemeran utamanya, bro, sis. Dan si beruang itu yang bernama Misha. Dan si Masha ini terkenal anak kecil yang terkenal nakal ya, dan hiperaktif dia. Jadi ada beberapa anggapan bahwa film ini agak kurang bagus untuk anak-anak karena dalam video-videonya itu tingkahnya itu ngeselin kali ya. Masha ini suka ngeselin. Kalau buat coba deh teman-teman lihat film-filmnya itu. Makanya ada beberapa kayak kritikan pada si film Masha and the Bear ini. Oke, kita lanjut ke pembahasannya ya. Jadi Masha selalu bermain di hutan. Jadi anak kecil main di hutan, ntar diculik gue gombel lagi. Dia Masha ini selalu bermain di hutan bersama temannya si Misha tadi. Nah, Masha ini memiliki ciri khas yaitu memakai itu pakai tudung. Tudung itu pink atau ungu sih dia. Pink kali ya, pink atau enggak, buat teman-teman coba di kolom komentar diketik biar jadi pembenaran buat kita sendiri. Dan pengisi suara si Masha and the Bear ini Alina Lucina. Ini beneran susah, gue bingung dah. Video pertama gue susah nyebutin yang si fans si Paul Walker tuh sukain sama orang Rusia, ini susah lagi bro. Jadi pengisi suara Masha itu adalah Ilinikna Kukushin dari Rusia. Jadi gadis ini kelahiran Rusia September 2001. Dan karakter si Misha itu si Misha yang beruang kayak lo beruang. Beruang maksud gue banyak duit, bukan beruang. Duit lu banyak. Amin. Doain gue juga sama kru gue. Dan karakter Misha itu diisi oleh si Boris. Ini bete nih, gue bener-bener bete. Boris Kudnevic dan Irina Kukushina. Itulah pokoknya lo tulis deh dalam kolom komentar ya. Si beruang ini nggak bisa bicara, men. Mungkin banyak film animasi yang bisa bicara, jadi cuman bahasa isyarat aja. Tapi si Misha ini dia paham apa yang dibilang si Masha. Jadi Masha ngomong apa, aku lapar Pak Beruang. Nah, dia tahu. Aku mau apa. Nah dia tahu, ngerti. Jadi dari artikel yang gue baca, keluarlah film kartun ini gara-gara ada sesuatu yang menyedihkan, bro.
Teneneneng. Konspirasi. Jadi kalau lu denger backsound ini kalau lu suka nonton FE101 atau BD ya, kalau gue bilang BD mungkin banyak kan tahu. Kita denger lagi nih musiknya. Itulah pokoknya. Jadi menurut artikel yang gue baca, kisahnya si Masha and the Bear ini nggak selucu dan nggak se-happy yang lu tonton, bro. Jadi sebenarnya dalam kisah si Masha and the Bear ini ada kisah yang memilukan. Oke, gue masuk ke kisah yang pertama aja ya kali ya. Oke bro and sis, jadi waktu itu gue sempet nyari ya beberapa artikel tentang kisah ini kapan dan spesifiknya itu kapan, tapi gue nggak nemu, bro. Gue nggak nemu satu literatur yang menjelasin spesifiknya terjadinya itu kapan dan tanggal itu. Jadi si Masha and the Bear ini terjadi itu akibat kelalaian orang tua. Jadi si Masha ini sebenarnya anak kecil yang dimangsa sama beruang sirkus itu. Dan kejadian ini dianggap ya sebagai kelalaian orang tua lah ya. Makanya buat kita sebagai orang tua ya, gue tua. Jadi buat kita sebagai orang tua harus lebih aktif ya, buat kalau kita ngebawa anak kita atau ponakan kita itu atau adik kita itu ke acara-acara yang berbahaya ya, atau ke satu hiburan yang berbahaya seperti si Masha ini. Sebenarnya kejadiannya itu akibat kelalaian orang tua karena gak memperhatikan si Masha ini bermain kemana. Jadi ketika di dalam sirkus itu, Masha ini gak sengaja masuk ke dalam kandang beruang. Kayak lu beruang, amin ya, beruang. Maksud gue itu bukannya beruang, bukan. Lu beruang, bro, doain gue sama tim gue. Jadi si Masha ini masuk ke dalam kandang beruang yang ya oke lah, beruang namanya naluri kebinatangan ya, naluri kehewanan, naluri keanimalan. Walaupun dia udah dilatih, walaupun ada pawang apa instruktur beruang kali ya. Bukan instruktur senam aja loh. Instruktur jumba. Jadi walaupun dia udah ada pawangnya, ada instrukturnya, ya tetaplah naluri kebinatangan, naluri kehewanannya itu. Mungkin si beruang lagi habis putus cinta sama betinanya kan. Mungkin dia jadi gimana kan, kalian anak kecil main, enak nih katanya gitu. Instruksinya telat ngasih makan, ya nalurinya keluar lah. Ya orang biasa di hutan terus di kandang, makanya ada beberapa aktivis binatang itu sangat nggak suka ya, tidak menyukai tentang sirkus atau lagi yang lain-lain lah. Jadi intinya si Masha ini masuk ke kandang beruang sirkus itu. Yang kejadian berikutnya ya pasti dimakan lah, bro, yang kayak gue bilang tadi. Apa namanya? Apa sih kalau binatang udah nurut tuh apa sih namanya? Oh ya, sejinak-jinak, pinter juga loh. Jadi sejinak-jinaknya binatang itu adalah naluri, apalagi beruang binatang buas, bro. Beruang binatang buas. Yang nggak buas itu yang om-om beruang itu nggak buas. Yang bikin kita bete ya. Nah, yang nggak ganas itu ya om beruang itu, bukannya beruang aja. Nah itulah, jadi si Masha ini meninggalnya itu gara-gara dia kelalaian orang tua. Itu pesannya sih buat orang tua tadi yang gue bilang ya, jagain lah. Atau buat kalian yang ngebawa adik atau ponakan, harap tetap diawasi, apalagi umur balita gitu ya, yang lagi nakalnya. Nah, dan itulah meninggalnya si Masha tadi, bro and sis. Nah, makanya lah sama si pembuat film tadi, yang orang tiga itu, yang orang Rusia tadi, yang gue susah nyebutin namanya, dibuatin lah salah satu karakter film untuk salah satu film animasi untuk mengenang si Masha tadi. Jadilah keluarlah si Masha and the Bear ini menurut artikel yang gue baca. Dan setelah kejadian itu, si orang tuanya si Masha depresi, bro.
Dan depresinya itu ya gimana nggak ada depresi, ya anak lagi lucu dan mereka itu merasa bersalah lah intinya. Pasti merasa bersalah. Ya bener-bener salah mereka lah intinya tuh nggak ada loh. Beruang itu nggak bisa disalahin. Makanya walaupun dia udah ada instruktur yang gue bilang tadi, dia nggak bisa disalahin men, dia orang yang binatang. Yang jaganya aja yang nggak ini kan intinya gitu. Nah, jadi bro and sis, akibat kejadian yang menyedihkan itu, orang tua si Masya pun depresi. Ya depresi dalam mereka tidak bisa menjaga anaknya ya intinya gitu. Alhasil orang tuanya itu melakukan hal yang menyedihkan bro and sis. Jadi orang tuanya itu bunuh diri. Itulah sebabnya kalau kita lihat dalam serial itu ya, nggak pernah ada orang tua Masya, nggak pernah ada. Takkan pernah ada. Orang tuanya udah meninggal soalnya. Meninggalnya karena si bunuh diri itu. Jadi bro and sis, itulah sebabnya kita nggak pernah ngelihat orang tua si Masya itu. Jadi ada motor. Itulah sebabnya bro and sis, kita nggak pernah ngelihat orang tua si Masya itu. Jadi dia nggak pernah tampil dalam satu video ya, yang emang nggak ada. Dan jadi untuk menghormati orang tuanya itu, makanya nggak pernah ditampilin di dalam video itu. Oke bro and sis, itulah kisah sedih di balik lucunya Masya and the Bear. Jadi tentang si Masya tadi dan si Misha yang keduanya orang tuanya meninggal karena bunuh diri. Masya dan beruang, om yang beruang tadi yang ngebetain tadi. Enggak, gua bercanda. Tapi benar ngebetain, kalau om beruang tuh ngebetain. Oke bro and sis, itulah kisah sedihnya di balik lucunya film Masya and the Bear. Jadi si Masya itu kemakan sama beruang, enggak kemakan ya, dimakan ya. Kalau kemakan, masuk si beruang, aduh gua kemakan anak-anak nih, kan nggak mungkin ya. Masa, jadi si Masya itu kemakan, bukan, sorry, dimakan. Jadi kalau nggak mungkin lah beruang salah makan, aduh gua salah makan nih, ternyata gua yang makan anak-anak. Itulah kisah sedihnya, si Masya dimakan sama beruang, si Masya dimakan sama si Misha, si beruang itu. Orang tuanya depresi, bunuh diri, sedih. Musik konspirasi lagi. Terus itu aja sih yang gue dapat dari tentang yang gue baca tentang si kisah Masya. Ada beberapa versi lain ya, tapi yang gue angkat tentang ini. Gue berharap kalian suka. Gue berharap ini menghibur, karena lagi situasi kayak gini ya, benar-benar berat ya. Ngomong apa sih gue? Oke, thank you banget buat teman-teman yang udah nonton. Thank you banget buat teman-teman yang udah like. Thank you banget buat teman-teman yang udah share video ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Bagikan video ini ke medsos kalian. Bagikan ke tetangga-tetangga kalian. Kasih lihat ada channel baru yang wow, mungkin insya Allah. Karena share-share dari kalian itu bisa sangat membantu kami, sangat mengembangkan channel ini, dan dapat memberikan video-video yang menarik lainnya, video-video yang menghibur intinya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Bagikan video-video ini ke medsos kalian. Oke, itulah bro and sis. Kalau ada kekurangan atau kekeliruan dari yang gue sampaikan tadi, bisa dituangkan di kolom komentar di bawah. Omongin aja, pasti gue balas. Karena gue mantengin komentar terus bro, serius. Jangan ketawa lu. Jangan ragu, tuangin aja di komentar. Kolom komentar. Kolom komentar mana di bawah ya? Kolom komentar. Pasti gue balas. Karena gue benar-benar nungguin komentar dari kalian itu semua. Dan buat subscriber gue yang awesome, yang handsome, yang cantik-cantik, ganteng-ganteng, kalau ada cerita yang mau kita angkat, DM gue di sini. Sama di sini. Jangan di belakang, tangga gue itu. Sini atau di sini ya. Yang tadi ya, lu DM aja ke gue, pasti gue tanggepin. Oke bro and sis, jangan lupa tetap pakai masker, protokol kesehatan, tetap keluar rumah. Itu duit. Nggak ada duit, nggak makan nanti. Tetap keluar rumah, tetapi jangan terlalu nggak penting juga. Tetap pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, cuci kaki, tidur.
Ya. Dan yang terakhir, jangan gila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am the story, make sure the story.